posisi di Myanmar tidak baik-baik saja, kemudian posisi Bangladesh dengan 960.000 orang tidak baik-baik saja. No option. Sangat kan? Sangat terbuka Dan kemungkinan. ketika kita mengatakan kalian jangan bergerak sementara ancaman ada di dia. Kalau kita menempatkan diri kita sendiri di sana kira-kira seperti apa? Ini kan yang mau kita katakan bahwa dorongan kemanusiaan atau sebagai seorang manusia yang mencoba melindungi diri sendiri ataupun keluarganya itu pasti ada. Ya mereka akan terus bergerak. Nah, jadi ketika bertanya apakah akan terus ada lagi selama akar masalahnya belum itu selesai di Myanmarnya sendiri, kemudian di Cox's Bazar-nya tidak membaik, malah kadang semakin buruk, ya mereka akan terus bergerak lagi. Tentang isu perdagangan manusia. Nah, itu gimana itu? Nah, ini juga menarik. Sekarang ketika kita mau melakukan salah satu juga yang perlu kita katakan, pengungsi ini tidak selalu kemudian hopeless. Jadi frame pengungsi ini tidak selalu serta-merta bahwa mereka tidak punya apa-apa. Kan itu. Ini yang perlu kita pahami. Apakah dia kemudian orang yang memang tidak punya? Ini yang kelihatannya keliru. Ketika kita mengatakan si pengungsi berarti dia orang yang memang butuh pertolongan, tidak punya apa-apa. Enggak. Ada kadang ya memang dia punya uang dan segala macamnya. Hanya kondisi di tempat dia kan tidak aman. Betul. Dia kan harus keluar. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan satu tamu, Bang Faisal Rahman. Beliau adalah Protection Associate di UNHCR yang saat ini sedang menangani isu yang sangat panas, yaitu tentang pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Jadi belakangan ini mungkin dalam sekira sebulan terakhir sebulan terakhir ini adalah gelombang kedatangan Rohingya yang kesekian ke Aceh setelah mungkin hampir setiap tahun ada Bang ya, dan yang besar kemudian 2015 yang datang ke sini, yang datang ribuan, dan ini adalah kedatangan yang juga dalam jumlah banyak ya. Nah, ini menarik Bang kalau kita bicara Rohingya, karena semua orang merasa sekarang bicara Rohingya ada yang pro, ada yang kontra, terutama ketika penolakan masyarakat Aceh terhadap pengungsi yang datang Rohingya, yang dulu masyarakat Aceh menerima dengan tangan terbuka ya. Tapi kok sekarang menolak. Itu satu hal yang menarik yang mungkin nanti kita juga bincangkan. Tapi sebelum ke sana Bang, kita mungkin bisa diskusikan dulu tentang apa sebenarnya yang terjadi di Myanmar sana terhadap orang Rohingya. Ini tidak semua orang paham juga tentang apa yang terjadi di sana. Ada banyak dugaan, ada banyak informasi-informasi yang terputus. Tapi sebenarnya kenapa kenapa orang Rohingya itu terusir dari tanah mereka? Ya, baik. Terima kasih Bang. Terkait cerita sedikit tentang Rohingya, bahwa Rohingya ini adalah salah satu etnis atau minority, etnis minority yang ada di Myanmar, tepatnya daerahnya di Rakhine. Nama daerahnya adalah Rakhine. Nah, kondisi mereka adalah mereka tidak dianggap sebagai warga negara oleh Myanmar. Artinya mereka tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Konsekuensinya apa? Ketika kita tidak mendapatkan status kewarganegaraan, maka semua akses dokumentasi kenegaraan itu tidak ada. Konsekuensi dari ketika kita tidak punya dokumen kenegaraan, simpelnya seperti kita ketika mau sekolah pasti akan minta KTP orang tua mana ataupun kakak minimal kan, agar bisa sekolah. Nah, itu yang terjadi dengan mereka di sana. Dengan kondisi ini maka kemudian mereka juga terbatas ke dalam akses-akses seperti ini. Mereka tidak punya akses untuk pendidikan, mereka tidak punya akses untuk kesehatan. Hampir sama dengan kita di sini. Dan kenapa itu terjadi? Karena sebagai sebuah etnik, maksudnya sebuah etnik yang sudah lama di sana, kenapa mereka kok jatuh ke kalau lebih pastinya memang agak sulit untuk kita bisa ada banyak versi, dan itu bisa rekan-rekan boleh mencari sendiri, googling, tapi saya saran jangan di TikTok kali ya, lebih carinya kan yang lebih reliable gitu ya, yang memang source yang bisa ini. Di sana ada banyak etnis. Nah, tetapi ada ketika kita kembali ketika saat pembentukan negara, kemudian mereka tidak dianggap. Nah, ini menjadi salah satu isu kenapa kemudian tidak masuk.
lebih detail kita memang tidak tahu permasalahan, tapi fakta per hari ini bahwa mereka adalah etnis yang tidak diakui oleh Myanmar dan terpersekusi, sehingga harus memutuskan untuk meninggalkan Myanmar. Dan dengan data sementara ini hampir sekitar 1 jutaan lebih, 1 ke 2 jutaan itu orang yang mengungsi di dalam negeri. Kalau jumlah mereka semuanya? Untuk populasinya kita tidak punya data fix, tetapi informasi yang kita dapat adalah ada sekitar 1 juta sampai 2 jutaan itu yang mengungsi di dalam negeri. Dan kemudian kebanyakan itu di tahun 2017 yang terjadi konflik besar-besaran yang mendorong mereka akhirnya harus keluar. Pada saat itu hampir 700 sekian ribu yang mengungsi ke Bangladesh. Itu yang pada saat itu saja, pada 2017 itu yang langsung menyeberang ke Bangladesh, karena secara geografis itu mereka yang paling dekat adalah ke Bangladesh. Itu bisa hanya menyeberang jalan kaki, atau kalaupun perlu perjalanan itu masih dekat, perbatasan itu langsung ke Cox's Bazar-nya. Nah, itu menjadi camp terbesar, camp penampungan pengungsi terbesar di dunia sampai dengan per hari ini. Per hari ini di Cox's Bazar itu sekarang pengungsi Rohingya yang ada 950 ribuan lebih kurang, 950 ribuan pengungsi per hari ini di Cox's Bazar, dan itu Rohingya saja. Artinya tidak ada campuran untuk pengungsi yang lain. Jadi Bangladesh itu memang akhirnya totally menampung Rohingya dengan angka yang tadi itu kita katakan. Karena membandingkannya Indonesia sendiri, kita sebenarnya punya pengungsi sekitar 12 ribuan. Indonesia secara global ya, nationally. Tetapi kemudian itu dari bermacam etnis. Ada Afgan, ada yang lain dan segala, ada Palestina dan yang macam-macam. Untuk di Cox's Bazar itu sendiri itu hanya khusus Rohingya 960 ribu orang. Nah, gitu. Dan itu sejak tahun berapa mereka ke sana? Pergerakan terbesar itu tadi 2017. 2017 itu. Konflik terbesar di 2017 ya, itu yang mendorong mereka terjadi gerakan besar-besaran. Secara etnis sebenarnya Rohingya itu memang dekat dengan Bangladesh nggak? Secara etnis? Ada klaim yang menyatakan memang kedekatan. Mungkin seperti kita serumpun lah. Kalau kita sekarang mengatakan kita dengan Malaysia kira-kira beda tidak? Ya, hampir kemudian sama ya, karena secara kerumpunan. Ini mungkin juga menjadi salah satu yang kemudian argumen-argumen ya yang diberikan oleh yang kontra dengan posisi mereka ada di Myanmar, yang mengatakan bahwa ini bukan orang Myanmar, tetapi kemudian ethnicity ini kan nggak membatasi teritori. Teritori itu kan lebih kepada sejak kapan kita ada di sana, dan itu yang kemudian kan mestinya kan menjadi rujukan, bukan saya orang mana, tapi kan rujukan teritori ini kan lebih ke domisili. Tinggal di sana, mereka tinggal di sana, maka dengan sendirinya mestinya domisilinya ada orang sana. Kan begitu. Betul sekali. Selain di Bangladesh itu ada di mana yang besar? Pergerakan selanjutnya pertama adalah di Bangladesh. Nah, kondisi camp di Bangladesh itu yang kalau kita misalnya nanti juga rekan-rekan bisa kembali, saya sarankan untuk googling saja. Sementara kan lebih gampang sebenarnya bisa melihat betul. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan melihat source-nya. Artinya lebih banyak melihat, tidak hanya mengambil satu sources agar ada perbandingan tentang kondisi. Kondisi camp di Bangladesh itu, kondisi camp kalau kita membayangkan ini seperti kita masa tsunami yang ketika pengungsian yang hanya mendirikan kertas tenda dan segala kertas plastik apa yang ada. Nah, ini yang menjadi, dan kumuh, sangat kumuh dan padat sekali. Nah, dengan membayangkan tadi itu hanya berapa luasan tanah itu, kemudian dengan 960 ribu yang ada di sana tinggal berbarengan. Nah, ini menjadi 1 juta orang. Kumuh dan akhirnya security, keamanan juga menjadi isu. Itu yang kemudian juga menjadi rasa hal yang normal ketika setiap orang kan ingin mendapatkan tempat yang kemudian bisa memberikan mereka rasa aman dan damai kan gitu. Nah, pindah dari Myanmar ke Cox's Bazar, harapan pertama kan itu. Nah, sampai di sana mungkin kemudian tidak terpenuhi, rasa aman tersebut tidak ada. Maka kemudian mereka mengambil lagi resiko perjalanan. Kalau kita bilang kan perjalanan laut itu paling beresiko karena arahnya pun tidak pasti. Ini mau kemana? 14 hari, 15 hari. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat arah tujuan pasti, kita ngukur pasti nih. Saya pernah komunikasi dengan para nelayan.
Kalau kita direct jalan itu 5 hari max itu sebenarnya sudah sampai. Artinya ketika jalan jelas arusnya mau kemana, 5 hari udah sampai. Tapi perjalanan mereka akhirnya kan hanya pokoknya berlayar, kemudian 14 hari sampai, kadang ada yang katanya sebulan malah. Baru sampai. Dengan baru terdampar, bukan sampai ya. Kita bukan tidak sampai. mengatakan sampai karena memang perjalanan di awalnya mereka tidak, pokoknya jalan kemana. Nah ini, ketika kita lihat petanya, pergerakan yang paling banyak itu yang pertama ketemu kalau misalnya pertama Myanmar, kemudian bergeser sedikit ke Bangladesh, ke bawahnya itu Thailand. Nah, di Thailand itu ada sekitar 65 ribuan pengungsi. Dan majoritinya adalah Rohingya juga. Rohingya di mana di Thailandnya? Di daerah mana? Tempat di Thailandnya, untuk tempat detailnya kita nanti perlu ngecek lagi data. Tapi secara angka global itu sekitar 65.000. Kalau di atasnya sedikit di atas Bangladesh itu ada India. Nah di India itu ada 20 ribuan pengungsi. Ke bawah lagi dari Thailand kita kan ketemu Malaysia. Nah di Malaysia itu ada 150 ribu pengungsi. Baru kemudian kita bisa melihat ada yang sebagian mungkin mendarat di Aceh. Jadi kalau kita melihat jalurnya sebenarnya mereka lebih pertama itu ketemu Thailand, ketemu Malaysia, baru terakhir ke kita. Gitu. Nah, terakhir lah. Maka mungkin itu juga memberikan figur kenapa kemudian di kita itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di Thailand sama di Malaysia. Nah kalau misalnya kita lihat ini secara normatif kan, karena pergerakan pertama ketemu ya sini mereka akan berhenti di sana dulu umpamanya. Oh ditolak, akhirnya gerak lagi masuk Malaysia. Anggo ditolak juga. Tetapi apakah kemudian semua ditolak? Bahasa hampir sama. Kalau saya kira kita juga kan ada bahasan yang tahun lalu juga kita juga banyak yang kemudian kita coba jaga perbatasan, menjaga perbatasan kan begitu. Tidak, akhirnya juga semua berhasil masuk. Nah ini yang akhirnya terbagilah ke kawasan-kawasan yang gitu. lain. Jadi untuk mengatakan bahwa hanya di Aceh, kebetulan kita kan hanya memantau diri sendiri. Kan kita kebiasaannya gitu, kita tidak melihat sebenarnya tetangga kita gimana mengalami hal yang sama tidak, untuk bisa mengklaim bahwa kemudian hanya Aceh. Nah ini fakta yang ada sebenarnya. Dan ketika kita berbicara pergerakan mereka, dari sekian ribu yang bergerak, kita bisa membuat statistik berapa kemudian yang berada di Aceh, sehingga kemudian kita mengatakan bukan Aceh, berarti itu memang perjalanan yang normal terjadi. Mereka hanya akan terdampar kemana-kemana gitu. Ada memang yang kemudian mungkin isu bahwa mereka ketika kita datang kita tanya mau kemana, ya saya mau ke Indonesia, itu yang kebelakangan mungkin ya, kebelakangan sekarang. Ketika mereka sudah mulai lebih, karena ketika kita kan jujur ini kita berbicara secara perspektif kita sebagai seorang manusia ya. Ketika kita berada di satu tempat, ketika mau pergi, awal ketika kita belum punya arah pokoknya pergi. Tapi ketika ada sedikit arah kan sudah mulai merencanakan, ataupun sudah mulai agak terarah. Mungkin yang bisa menerima saya di Indonesia atau yang bisa menerima saya di Thailand, atau yang bisa menerima saya di Malaysia. Nah ini kan menjadi apa ya? Kemudian agak lebih tersistematis lah gitu. Nah, makanya ketika mengatakan bahwa tergerakannya tersistematis, oh iya, karena memang berbicara kepengungsian kan tidak hanya serta-merta. Proses mereka ini kan sudah dari sekian lama. Betul. Mereka sudah ada di Cox's Bazar itu dari sekian lama. Nah, perkembangan di Cox's Bazar yang menjadi kemudian pertimbangan-pertimbangan lain kenapa mereka harus mengungsi lagi. Dari yang pertama di negara dia itu juga terpersekusi, masuk ke negara orang lain juga sangat tinggi potensi. Seperti kita katakan di Aceh dengan tadi kita tidak menerima mereka dan segala macam, itu kan juga akhirnya menjadi salah satu sebab berarti saya masih terancam dan terpersekusi, sehingga saya harus mencari tempat yang lain. Masuk ke Indonesia juga karena seperti itu. Oke, ditolak sekarang, gerak lagi kemana? Nah ini kan, tapi kemudian apakah itu menyelesaikan masalah? Nah ini yang kemudian menjadi apa ya? Diskusinya lebih menarik ketika kita berbicara beban kita sebagai negara-negara yang ada di kawasan, gitu kan? Nah, ketika ini ada beban di sini, apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Salah satunya ya pasti kemudian berbicara dengan Myanmar terkait dengan perbaikan situasi di sana. Tetapi seberapa power kita punya di sana, maka kemudian kan itu hak negara untuk melakukan level negara ataupun dan itu kan juga tergantung kebijakannya Myanmar mau nggak atau enggak. Ketika nggak mau berarti kan ada nih yang di luar, lalu apa yang bisa kita lakukan? Dan kan ini yang sebenarnya menjadi isunya. Gitu. Nah dalam konteks seperti ini, terus UN
UNHCR itu ini yang gimana? kemudian itulah berarti sekarang mungkin perlu dipertegas fungsi UNHCR adalah di sana, bahwa kita kemudian sebagai badan PBB yang bergerak yang khusus punya mandat dalam penanganan pengungsi, yang ini yang kemudian kita lakukan. Dan ketika kita berbicara pengungsi tidak hanya Rohingya, seperti yang saya katakan tadi, di Indonesia itu ada 12.000 dan etnisnya ada Afgan, ada Afrika, ada Palestina dan ada macam. Jadi artinya memang kemudian menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan proteksi internasional diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan ini. Dan bentuknya sebenarnya seperti apa? Kok ada orang-orang yang mengatakan tidak perlu UNHCR tidak bertanggung jawab macam-macam. Nah, sebenarnya apa yang diberikan oleh UNHCR terhadap pengungsi-pengungsi, termasuklah pengungsi Rohingya? Kalau kita mau berbicara untuk di Indonesia sendiri, karena Indonesia itu tidak meratifikasi lah istilahnya. Jadi kita sebenarnya tidak punya budget khusus yang untuk penanganan pengungsi, karena kita tidak punya komitmen dalam hal yang secara legal ya. Secara legal berkomitmen saya akan menganggarkan dana untuk penanganan pengungsi. Nah, kan itu tidak ada. Nah, di situ sebenarnya kita kemudian masuk dan hampir juga di daerah-daerah yang lain ataupun di negara-negara yang lain internasional kemudian mencoba membantu. Kalau dalam hal ini kemudian melalui UNHCR selaku kemudian pemegang mandat untuk penanganan pengungsi. Nah, ketika di Indonesia di sini masuk, kita berusaha semaksimal mungkin tidak menjadi beban negara dalam hal finansial tentang pemenuhan hak-hak mereka, untuk mereka makan, untuk mereka bisa sekolah, untuk mereka bisa hidup layaknya seorang manusia lah, kira-kira sambil kemudian menunggu proses-proses selanjutnya untuk yang lebih permanen. Nah, seperti itu. Nah, itu kemudian menjadi fungsi kita UNHCR. Nah, ketika negara kemudian merasa mampu melakukan ini, saya kira ada di banyak-banyak negara yang sudah maju, yang sudah meratifikasi, malah UNHCR mungkin tidak hadir di sana. Contohnya? Karena memang negara, contoh misalnya di Amerika atau di Australia, apakah ada UNHCR di sana? Ya mungkin tidak ada UNHCR di sana, karena mereka sanggup melakukan sendiri. Semua sanggup dipenuhi. Yang paling pertama menjadi kerjaan utama adalah mengidentifikasi. Semua orang datang masuk, kemudian dia mengatakan saya mencari perlindungan. Oke, kan terima nih prosesnya. Begitu satu orang mengatakan mencari perlindungan, secara aturannya kita terima. Semua negara ini menjadi kebiasaan internasional. Tiap negara masuk, dia minta perlindungan, baru dicarikan statusnya apa, dia orang yang butuh perlindungan. Contoh itu tadi, apakah kemudian orang-orang ini memang berasal dari daerah-daerah konflik yang memang dia terancam di sana. Nah, kan ini penentuan status ini untuk Indonesia, karena kita tidak meratifikasi konvensi, sehingga kita tidak mengadopsi kriteria-kriteria ini. Jadi kan kita akhirnya tidak bisa menentukan status. Nah, ini yang salah satu kemudian menjadi tugas atau kerjasama kita dengan pemerintah UNHCR. Masuk ke imigrasi, orang itu mengatakan dia mencari perlindungan, maka imigrasi bekerja sama dengan kita untuk menentukan statusnya. Iya, dia refugee, maka kemudian kita lanjut ke tahapan dia sebagai orang yang membutuh perlindungan internasional. Maka perlindungan internasional itu diberikanlah oleh UNHCR melalui UNHCR perlindungannya. Yang bukan, ya kita kembalikan. Contoh tahun 2015, waktu yang besar-besaran itu ada percampuran antara Bangladesh umpamanya. Nah, ketika setelah dilakukan peregistrian yang demikian rupa, penentuan status dan pengecekan, yang kita kemudian memang dia adalah bukan orang yang perlu perlindungan internasional, kita kembalikan ke imigrasi, dia negaranya ada, dikembalikan, deportasi. Nah, ini fungsi kita sebenarnya di sana. Tetapi kemudian setelah menentukan dia refugee, negara kan tidak mampu nih menangani mereka. Diminta lagi lah bantuan. Boleh nggak UNHCR juga membantu dia untuk perlindungan internasional? Ya, itu yang kemudian kita lakukan, pemberian basic need dia, makan dan segala macam. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas mandat yang diberikan ke kita dengan segala macam usaha yang kita lakukan, bekerja sama dengan kemitraan-kemitraan seperti dengan IOM, dengan lembaga-lembaga yang lain yang memastikan bahwa kemudian kebutuhan hak dasarnya si manusia ini atau orang yang tadi menjadi pengungsi ini terpenuhi. Meskipun negara tersebut kemudian tidak mampu memenuhi itu, maka kemudian kita membantu pemerintah. Nah, posisi kita sebenarnya memang menjadi pendukung pemerintah atau orang yang membantu pemerintah. Nah, ini yang fungsinya.
terkait dengan itu juga kan banyak nih isu sekalian tempat dan segala macam. Nah, ini sebagai badan dunia pun meski kita badan dunia, tetap kita tidak punya otorisasi kemudian untuk mengatur negara. Ya. Nah, paling kita hanya akan mengatakan Pak yang dia butuhkan. Contoh ini ada yang datang, dia butuh tempat penampungan. Nah, itu kita akan koordinasi dengan pemerintah. Kira-kira mau ditempatkan di mana, Pak? Nah, negara menempatkan, kemudian baru meminta kita lagi untuk tolong dipenuhi kebutuhan mereka. Ini yang sebenarnya proses yang terjadi. Maka posisi UNHCR sebenarnya ini untuk mempertegas di mana sih sebenarnya posisi kita sebagai badan PBB dalam penanganan pengungsi. Ya ini semua kita tetap akan mengikuti kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah, kita mau bantu nih atas dasar kemanusiaan, maka kita mengucapkan ribuan terima kasih atas negara-negara yang mau menerima pengungsi walaupun tadi katakan bahwa dia semestinya tidak menandatangani konvensi, tapi atas dasar kemanusiaan dia terima, dikasihkan tempat. Nah, kemudian kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah selanjutnya seperti pemenuhan hak-hak tadi. Kalau Indonesia sendiri bukan hanya Rohingya ya, yang pengungsi-pengungsi yang lain itu gimana sejauh ini? Sama. Kalau Indonesia penanganan pemerintah sama. Jadi tetap diberikan tempat atau kalau misalnya untuk di Indonesia sendiri sebenarnya kan konsep yang diadopsi kita agak lebih, kita tidak mau mengadopsi konsep kayak camp camp yang kemudian kelihatan kumuh dan segala macamnya. Nah, kemudian ada konsep baru yang disebut dengan urban refugee, yang mana pengungsi-pengungsi itu ya tinggal berdampingan dengan masyarakat. Hanya tadi kan perlakuannya berbeda. Bahwa dia bukan warga negara, benar. Maka kemudian negara memang tidak punya beban tanggung jawab harus menganggarkan dana untuk secara aturan untuk mereka ini terpenuhi gitu kan. Tetapi dalam hal internasional kan kita bisa bekerja sama di level proteksi internasional. Tadi itu mungkin melalui UNHCR atau lembaga-lembaga lain yang memang bergerak di bidang internasional untuk penanganan pengungsi. Nah, ini yang kemudian dikorporatkan. Nah, negara tetap hadir, biaya mereka mungkin tidak akan terbebani, tapi penanganannya bisa terus terjadi. Dan itu juga dilakukan untuk konteks Aceh sejauh ini. Konteks Aceh sama. Nah, itu yang terus kita lakukan ketika ada pendaratan. Nah, kita biasanya dihubungi baik oleh masyarakat atau oleh kemudian biasanya itu adalah petugas setempat, polsek atau dan koramilnya, anggota koramil atau anggota keamanan yang kemudian mengidentifikasi mereka sudah ada terdampar di mana. Nah, kita dihubungi, kita datang, yaitu itu tadi untuk memastikan bahwa kemudian tidak menjadi beban masyarakat setempat yang berkepanjangan. Ya kalau kita bilang emergensi, kalau satu kali kasih makan ya masih wajar, begitu. Tapi selanjutnya pastikan nggak mungkin. Nah, ini yang kemudian kita masuk untuk memastikan tidak menjadi beban masyarakat. Ya, tapi kan beberapa penolakan misalnya kan mungkin juga didasari pada karena menjadi beban, sehingga masyarakat kemudian menolaknya. Nah, itu sebenarnya bagaimana proteksi UNHCR sendiri untuk memastikan itu tidak menjadi beban itu? Gimana? Nah, sejauh yang kita sudah pengalaman di lapangan sejauh yang kita turun ke lapangan, permintaan masyarakat sebenarnya bukan menolak. Permintaan mereka adalah tolong dipindahkan ke tempat penampungan yang semestinya. Itu yang sering kita terima. Jadi diskusi pertama ketika kita datang adalah kapan Pak dia dipindahkan ke tempat penampungan yang semestinya. Nah, jadi akarnya bukan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tolak. Ini yang mungkin saya dari perspektif kami yang ketika kita di lapangan, yaitu yang diharapkan oleh masyarakat adalah bahwa mereka tertangani dengan baik. Sejauh ini kalau misalnya di tepi pantai ini kan tidak akan tertangani dengan baik, tempatnya itu tidak layak. Nah, itu yang kemudian dimintakan oleh masyarakat. Nah, karena kenapa? Nanti akan jelek kampungnya mereka. Nah, kan itu. Jadinya kan ada kemudian kejadian yang kemudian orang sorot, di desa itu rupanya gini penanganannya. Karena kan orang tidak tahu. Apalagi dengan media massa yang sekarang yang begitu suka hati lah. Kita bebas sekali kemudian beropini. Dia ngambil satu bagian aja terus beropini gitu. Dan ini yang kemudian dihindari oleh masyarakat, which is normal dong. Dan kalau saya sendiri juga pasti akan melakukan yang sama. Jangan di sini dong tempatnya, karena ini kan nggak layak dan segala macamnya. Nah, diskusi pertama kita itu dengan masyarakat yaitu, Pak, ini kapan Pak mau dipindahkan kemana? Nah, kenapa kemudian ini menjadi kendala? Nah, ini yang perlu kita bagi tugas. Kan?
kita berada di Indonesia juga sebagai tamu dan membantu pemerintah. Betul. Nah, kebijakannya kemudian ketika Ada di kita pemerintah. berbicara tentang tempat dan segala macamnya, itu dari segala level. Pertama dari desanya. Kalau umpamanya ada sebagian desa yang kemudian ketika dia mendarat di tepi pantai, mereka punya satu tempat umpamanya. Ya mereka kemudian ambil kebijakan kita tempatkan dulu sementara di sini sambil kita kemudian berbicara tentang penempatan yang lebih layak lagi. Karena begitu. Nah, berarti ini ada kekuasaan di pemerintahan desanya. Nah, kita akan backup. Naik tingkat kecamatan juga demikian. Kita akan backup. Naik di level kabupaten juga demikian ketika ditentukan. Contoh PD. Pemerintah PD sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih untuk pemerintah PD yang selama ini menjadi role atau rujukan bahwa bagaimana sih sebenarnya pemerintah proaktif. Ditunjuklah Minaraya umpamanya. Apa? Minaraya. Minaraya. Di Desa Lentanjung, Kecamatan Padang TJ. Ada bangunan yang tidak terpakai. Ketika ada pengungsi, pemerintah mengambil kebijakan, ya udah tampung di sini saja. Maka masalah-masalah yang sekarang terjadi jadi lebih sedikit terkurangi. Ada tidak masalah tetap. Kemudian kan ada dengan masalah dengan lingkungan. Nah, ini yang kemudian kita coba juga selesaikan. Kita akan duduk dengan masyarakat setempat, kita kasihkan pemahaman sekaligus di saat yang bersamaan keberadaan mereka juga kita coba kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya kemudian salah satu isu yang terjadi sekarang kan kecemburuan sosial. Karena isu yang mengatakan kita sendiri susah, kenapa kok membantu orang lain? Nah, ini juga kita pahami sebagai kemudian lembaga internasional bahwa masyarakat juga punya keterbatasan sendiri. Nah, ini juga kemudian menjadi concern kita dan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan biasanya kita juga mencoba memperhatikan lingkungan. Nah, jadi tidak hanya kemudian fokus pada penanganan si pengungsi, tapi di saat juga kemudian memperbaiki situasi lingkungan. Situasi lingkungannya seperti contoh umpamanya di lingkungan dan sekarang ini yang kejadian-kejadian yang terjadi adalah kita kerjasama dengan masyarakat. Nah, jadi penyediaan makan itu contoh untuk penyediaan makan mereka ya kita minta tolong ke masyarakat, semua biayanya kita ganti ke masyarakat. Nah, jadi ada sebenarnya siklus perputaran ekonomi di sana. Ada keuangan yang berputar di sana yang kemudian juga menguntungkan masyarakatnya di sekitar menguntungkan itu. Masyarakatnya sekitarnya itu mau tidak mau. Nah, ini yang terus kita coba incorporate-kan kita pastikan. Nah, ini yang kita coba lakukan bersama. Nah, ini yang sebenarnya posisi-posisi yang bisa. Nah, untuk di Aceh itu sudah seperti itu pola yang kita lakukan. Tapi kalau bacaan UN sendiri dalam waktu dekat ini masih ada nggak yang datang terkait dengan itu seperti saya katakan tadi, posisi di Myanmar tidak baik-baik saja, kemudian posisi Bangladesh dengan 960.000 orang tidak baik-baik saja. No option. Sangat kan? Sangat terbuka kemungkinan. Dan ketika kita mengatakan kalian jangan bergerak sementara ancaman ada di dia. Kalau kita menempatkan diri kita sendiri di sana kira-kira seperti apa? Ini kan yang mau kita katakan bahwa dorongan kemanusiaan atau sebagai seorang manusia yang mencoba melindungi diri sendiri ataupun keluarganya itu pasti ada. Ya mereka akan terus bergerak. Nah, jadi ketika bertanya apakah akan terus ada lagi selama akar masalahnya belum itu selesai di Myanmarnya sendiri kemudian di Cox's Bazar-nya tidak membaik, malah kadang semakin buruk, ya mereka akan terus bergerak lagi. Dan itu kan sesuatu hal yang wajar kita katakan. Nah, tinggal kemudian di kita ini seperti apa kita bisa menyikapi hal ini gitu kan. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ini yang viral belakangan ini dan itu sudah ditangani sama polisi tentang isu perdagangan manusia. Nah, itu gimana itu? Nah, ini juga menarik. Sekarang ketika kita mau melakukan salah satu juga yang perlu kita katakan, pengungsi ini tidak selalu kemudian hopeless. Jadi frame pengungsi ini tidak selalu serta-merta bahwa mereka tidak punya apa-apa. Kan itu. Ini yang perlu kita pahami. Apakah dia kemudian orang yang memang tidak punya? Ini yang kelihatannya keliru. Ketika kita mengatakan si pengungsi berarti dia orang yang memang butuh pertolongan, tidak punya apa-apa. Enggak. Ada kadang ya memang dia punya uang dan segala macamnya. Hanya kondisi di tempat dia kan tidak aman. Betul. Dia kan harus keluar. Kan itu. Tapi uang dia punya sebenarnya. Uang dia punya. Ya udah. Kan dia naik lah. Ini saya mengambil sampel fungsi yang lain lah. Contoh Afgan. Naiknya pesawat. Dia kan beli tiket pesawat mendarat di Soekarno-Hatta. Sampai Soekarno-Hatta baru dia datang ke imigrasi, Pak, saya di kampung saya tidak aman, saya terancam, terserah lah. Dengan segala macam argumen yang kemudian memasukkan dia ke kategori
pencari Pengungsi. suaka, gitu kan, pencari suaka. Nah, proses itu yang kita lakukan. Ya, Nah, ini yang perlu kita pahami. Apakah semuanya hopeless? Tidak. Beda, Lalu kita ya. berbicara tentang pergerakan itu gratis, ya nggak gratis juga. Kan nggak mungkin gratis. Kapal mesin, kan mesti minyak. bayar. Nah, ini yang kemudian artinya posisi mereka adalah orang-orang yang butuh pertolongan, mungkin kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencari keuntungan. Nah, inilah dunia hari ini kan. Faktanya memang ada tidak ya? Kita tidak bisa menutup mata. Ketika maka kita tanya, Bapak ketika sampai di sini bayar berapa? Saya bayar 20 juta per satu kepala, umpama. Lalu argumen kita, oh ini berarti dia punya duit. Ya bukan itu isunya. Isu yang perlu kita fokus tadi bahwa dia butuh keamanan di tempat dia itu tidak ada, sehingga memaksa dia untuk pergi mengeluarkan biaya yang ada. Kalau ada biaya, alhamdulillah. Bagi yang tidak ada biaya, inilah yang kemudian terjadi. Mungkin anaknya yang diberangkatkan, yang minimal menyelamatkan generasi. Ini yang terjadi dan banyak kita menemukan itu, sehingga tidak asing ketika dalam satu kapal itu kita menemukan anak-anak yang istilahnya umur 11 sendiri, yang tidak punya orang tuanya. Keluarga di mana? Di Bangladesh. Kenapa dia berangkat? Ya orang tuanya mungkin punya duit, sanggup memberangkatkan dia saja. Ya sudah, minimal kalau saya selesai di sana, kamu menjadi garis keturunan saya selanjutnya. Nah, ini kondisi ini. Maka kalau ketika kita berbicara tentang ada nggak smuggling, ya itu kan ada orang yang karena ada kebutuhan, mereka perlu bergerak. Ada orang yang mengambilkan keuntungan, manfaat, ya. Nah, tapi ketika dilihat dari perspektif lain, ya juga dia kan nggak mungkin juga menyediakan kapal gratis. Iya, betul. Ya toh? Nah, ini juga menjadi sebenarnya kalau kita fokus ke ini banyak hal yang kemudian jadi. Terkait dengan people trafficking itu juga kita juga tidak bisa nafikan. Nah, makanya kemudian kita perlu memilah perspektifnya. Penanganan pengungsi untuk kemanusiaan yang terkait dengan kriminal, ya silahkan. Kalau memang kemudian ada indikasi, ya ditelusuri, dibongkar, diselesaikan, karena ini juga akan menjadi proteksi terhadap si pengungsi sendiri. Nah, hari ini kan kita mendorong, saya teringat kita duduk di regional pada waktu itu di Thailand sekali, berbicara tentang ada nggak opsi kemudian agar lebih resmi, tapi kan nggak mungkin. Bisa nggak kita buat perjalanan mereka jadi lebih resmi? Atau ada yang memfasilitasi? Ya kan nggak mungkin juga. Ada nggak Indonesia mau menyediakan transportasi ataupun Malaysia? Kan ini yang kemudian menjadi masalah kan gitu. Betul. Nah, ini yang sebenarnya artinya itu dipisahkan. Ada tidak ada, ya silakan. Itu ditindaklanjuti sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian kita berbicara tentang kemanusiaan, ada kita di sini yang akan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka, mengusahakan lah itu. Iya. Betul. Wah, saya kira ini perbincangan yang luar biasa dan menarik sekali, dan tidak habis-habis ya. Fungsinya juga tidak habis, masalahnya tidak habis-habis. Itu campur baur antara kebijakan, hukum, kemanusiaan, apalagi kita tadi tidak bicara tentang agama. Saya kira mungkin teman-teman bisa nanti melakukan kajian lebih dalam lagi ya, menelusuri lebih ini lagi lebih luas lagi tentang status, tentang kebijakan, tentang penanganan, kemanusiaan, budaya dan lain sebagainya, dan ini adalah PR bersama dan kerja bersama, kerja banyak orang, tidak bisa diselesaikan oleh UNHCR sendiri, tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat desa sendiri, masyarakat kabupaten, bahkan kerjasama regional saya kira juga sangat penting untuk melihat masalah ini secara lebih menyeluruh ya. Apalagi kalau kita lihat tadi dari dari data-data yang misal sampaikan tadi, Indonesia kan sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Bangladesh, Thailand, India ya. Kita di angka 1000-an orang ya. Dan itu kebanyakan di Aceh ya. Ya, di Aceh. Dan itu maksudnya begini, ketika mengatakan itu bukan kemudian kita mengatakan ya mestinya Indonesia terima lebih banyak lagi, bukan. Bukan itu. Betul. Jadi fokusnya bukan di situ. Fokusnya bahwa ada masalah, bahwa pergerakan mereka itu sebenarnya tidak hanya ke Aceh tapi
di berbagai hampir negara. ke semua wilayah mereka coba masuk dan mencari perlindungan. Bisa nggak Bapak berkasihkan saya perlindungan? Kan ini fokusnya di sini. Jadi ketika saya memberikan data itu bukan kemudian argumen saya untuk mengatakan wah Indonesia baru terima sedikit, mau terima lagi, bukan itu. Bukan itu yang mau kita luruskan, yang mau kita luruskan bahwa pergerakan mereka itu adalah mereka akan masuk kemana saja yang dan mungkin juga karena lebih jauh ya sehingga lebih sedikit. Bayangkan kalau Indonesia misalnya dekat Myanmar bisa perbatasan mungkin kalau seandainya Indonesia adalah Bangladesh ya udah kita berarti yang semuanya menampung di sana. Kan ini kan kita mungkin mereka sudah ke Thailand dulu, ke Bangladesh pasti, ke Thailand, ke Malaysia, terus baru ke sini ya. Bisa jadi mereka juga ke tempat lain ketika di sini dan ini yang saya sebutkan tadi masih PR yang sangat banyak untuk kajian kebijakan mendorong keterlibatan banyak pihak. Baik teman-teman, saya kira itu perbincangan. Terima kasih pemirsa. Ya, ini ilmu yang banyak juga. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua tentang memahami Rohingya ya. Dan kemanusiaan. Kepengungsian secara umum. Kepengungsian secara umum bahwa globally itu ada 104 juta pengungsi. 104 juta pengungsi. Ya, secara global lebih kurang. Setengah penduduk Indonesia. Hampir secara setengah penduduk Indonesia ada. Siap. Baik, terima kasih Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Ya, oke lah.